Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Awi Koi Official. Kali ini teman-teman saya akan berbagi cara penanganan kolam sehabis direnov atau diperbaiki atau dicat ulang sebelum kita memasukkan ikan ke dalam kolam yang masih baru. Hal pertama yang perlu dilakukan yaitu kita harus mengisi kolam tersebut dengan air bersih, ya, kita running 1 hari. Nah, waktu di running saya biasa menggunakan PK. Ini PK ya. Nah, saya tuangkan, ini bebas ini dosis saya itu kadang ya, ini kan tonase kurang lebih kan 10 tonase ini kolam saya termasuk filter. Saya menggunakan PK biasanya ya 30 atau 20 gram cukup. Nah, fungsi dari PK itu untuk menetralisir jadi zat-zat kimia yang masih menempel bau-bau bekas cat. Jadi di situ fungsinya. Jadi biar lebih aman. Nah, ini habis cat ini. Maka saya untuk catnya ini menggunakan Zupok. Ini Zupok lebih simpel teman-teman. Jadi kayak nggak berbau gitu loh. Kayak cat keramik. Nah, kita running. Untuk running kolam yang habis direnov atau kolam baru, ya kurang lebih itu 1 sampai 2 hari. Saya running kosong. Nah, setelah running kosong, air kita buang, habis itu kita bilas-bilas, baru isi air gunung. Ini masih menggunakan air. Nah, ini insya Allah ini mulai pekat. Tapi kalau kita menggunakan cara ini ya, kolam tuh ya wajib kita running kosong tanpa menggunakan media filter. Tanpa menggunakan media filter, hanya PK saja. Fungsinya nanti insya Allah itu bau-bau cat itu akan hilang dan insya Allah lebih aman, karena di running 1 hari atau 2 hari itu kalau menggunakan cat Zupok itu sudah aman Sulaiman lah. Saya sudah 2 kali ini menggunakan cat Zupok, bukan Indos loh ya, tapi berbagi dibandingkan dengan merek lainnya ini lebih cepat kering, baru nggak menghilangkan bau-bau yang sangat menyengat seperti cat-cat pada umumnya, kecuali ya cat khusus ikan. Cuman nek Zupok ini lebih awet teman-teman. Nah, ini hari pertama ya. Terus selanjutnya akan saya videokan di hari keduanya. Setelah running kurang lebih 1 hari menggunakan PK, kita lakukan pemasangan media mekanis agar bakteri-bakteri yang ada di media mekanis juga mati. Tapi jangan dikuras dulu airnya ya teman-teman. Nah, ini proses pemasangan media filter brush pada chamber pertama. Jadi chamber pertama menggunakan media brush. Bagi teman-teman yang area Semarang bisa menggunakan jasa beliau ini. Ini spesialis maintenance kolam-kolam koi. Proses pemasangan filter brush. Jadi ini bolak-balik ya Mas Heri ya. Bagi teman-teman area Semarang khususnya bisa DM kalau membutuhkan jasa maintenance.
Ini spesialis ini. Mau kolam berapapun sendiri itu tetap fighter. Strong pokoknya. Ngirit, tidak merokok ning mangane oke. Jadi pemasangan ini harus gantung ya. Biarpun tidak menggunakan pralon itu insya Allah kalau isinya padat tidak akan turun. Karena air dari bawah baru ke atas ini. Baru ini ke chamber pompa. Berhubung ada space, saya kasih media batu apung. Ini kurang lebih panjang ya 50 cm. Jadi ini sengaja memang teman-teman saya kasih padat. Makanya tidak menggunakan gantungan. Ini tetap aman aja, tidak akan turun ini. Isi padat biar maksimal. Jadi pemasangannya dibalik ya teman-teman. Kalau pengen padat itu dibalik alurnya atas bawah. Untuk pengetesan ini masih bisa masuk atau enggak ya tes pakai tangan. Agak digelitiki sedikit. Biar licin. Biar licin. Jadi ingat ya teman-teman. Untuk running hal pertama langsung kita menggunakan PK. Hal kedua kita masukkan media mekanis seperti jackmat dan brush atau bisa menggunakan jaring nelayan. Nah, besok kita akan kuras air tersebut, baru kita bilas dan kita isi menggunakan air gunung. Setelah 2 hari, 1 hari running air bersih, hari kedua running menggunakan PK, hari ketiga kita kuras sampai bersih, baru bilas-bilas, habis itu kita isi menggunakan air gunung. Ya, kita setelah selesai kuras kita persiapkan isi air gunung. Proses isi air gunung hari ini air kolam sudah running jalan selama 3 hari. Ini menggunakan air gunung. Nah, sebelum besok melakukan pengisian ikan yang sebelumnya, saya biasanya menggunakan treatment memasukkan methylene blue seperti ini teman-teman. Nah, fungsi dari methylene blue tersebut agar tidak terjadi jamur atau white spot atau bakteri-bakteri yang bisa menyerang kulit ikan. Maka dari itu sebelum ikan saya masukkan H-1 atau H-2 setelah running air menggunakan air gunung, saya tetap menggunakan methylene blue dengan dosis separuh, hanya untuk pencegahan. Untuk kapasitas kolam ini kurang lebih 10 tonase, maka dari itu saya akan menggunakan dosis 5 gram atau 1 gram per 1000 liter. Jadi saya menggunakan dosis separuhnya. Seperti ini ya teman-teman. Bisa langsung dilarutkan terdahulu di dalam gelas atau gayung ataupun ember. Nah, menggunakan methylene blue ya. Boleh menggunakan methylene blue cair ataupun serbuk. Ini saya menggunakan sendok takar 2,5 gram. Jadi saya hanya perlu 2 sendok
Satu, fungsi ini berbeda dengan PK ya teman-teman. Dua, baru kita aduk-aduk. Memang hampir seperti PK warnanya, tapi ini 1 hari langsung bening, aman. Apabila ada yang menanyakan, lah itu kan kolam baru, apalagi diisi air gunung, apakah aman? Ya lebih baik mencegah. Nah, terus media filternya gimana? Itu kan sudah di running, apa nanti bakterinya tidak baik? Pengalaman saya itu kalau menggunakan methylene blue itu dari 100% itu 30%-an itu bakteri di dalam media filter atau di dalam media biologis itu hanya 30% yang mati, sisanya masih hidup. Maka dari itu saya lebih rekomen menggunakan ini. Langsung kita masukkan ke dalam kolam. Nah, nanti kurang lebih itu 1 hari itu sudah jernih kembali. Setelah itu ikan bisa dimasukkan, insya Allah aman. Lebih baik mencegah ya teman-teman daripada mengobati. Soalnya kalau mengobati ikan itu ya waktunya juga, biayanya itu ribet apabila kita punya pekerjaan dan kesibukan masing-masing. Ya, ini di hari ketiga ini saya pulang kembali. Hari pertama kita bilas-bilas menggunakan air bersih, kita running, habis itu dikasih PK. Setelah itu kita bilas-bilas lagi, kita masukkan air gunung, terus kita running dan media filternya kita masukkan. Sampai di hari ketiga setelah running normal, kita sebelum memasukkan ikan, taruhlah methylene blue untuk mencegah jamur atau white spot yang ditakutkan karena ikan yang habis dikarantina, biarpun di tempat yang sama. Cuman ini masalahnya kan kolamnya ini kan habis direnov. Itu pasti ikan itu akan mengeluarkan lendir. Nah, apabila mengeluarkan lendir, itu bisa menimbulkan fresh bakteri yang ditakutkan ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi tahapan ini hanya untuk mencegah. Apabila teman-teman berkenan bisa mengikuti saran dari saya. Dalam sehari air sudah kembali jernih setelah kemarin menggunakan methylene blue. Jadi hari ini kita bisa rilis ikan ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe nya agar saya lebih bersemangat membuat konten. Nantikan video-video selanjutnya, semoga bisa menambah wawasan bagi teman-teman penghobi koi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.